Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah penganggaran perusahaan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan anggaran biaya operasi, atau istilah lainnya adalah operation cost budget. Anggaran biaya operasi atau juga dikenal sebagai anggaran biaya operasional ini merupakan semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Dalam hal ini, anggaran biaya operasi ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah biaya pemasaran dan yang kedua adalah biaya administrasi dan umum. Berkenaan dengan anggaran biaya pemasaran, ini merupakan semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Sehingga dalam hal ini, anggaran biaya pemasaran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya pemenuhan pesanan. Apa itu anggaran biaya penjualan? Anggaran biaya penjualan merupakan keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini biasanya mencakup terkait dengan biaya iklan, pemberian contoh produk atau sampel, komisi wiraniaga, biaya demo, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas penjualan. Sedangkan anggaran biaya pemenuhan pesanan ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi seluruh produk sesuai keinginan konsumen. Karena itu, untuk memenuhi keinginan konsumen, maka anggaran biaya pemenuhan pesanan ini mencakup terkait dengan biaya pergudangan, pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit dan penagihan, serta administrasi pemasaran. Ada banyak contoh akun yang berhubungan dengan anggaran biaya pemasaran ini. Di antaranya ada biaya iklan, biaya korespondensi, biaya angkut, contoh barang gratis, biaya gudang, biaya pengepakan, biaya penagihan, biaya gaji staf administrasi penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, biaya pelatihan wiraniaga, biaya telepon kantor pemasaran, biaya listrik kantor pemasaran, biaya depresiasi kantor pemasaran, dan lain halnya yang semua akun biaya tersebut itu berhubungan dengan aktivitas pada biaya pemasaran. Yang patut kita pahami terkait dengan anggaran biaya pemasaran ini yaitu sebagian biaya pemasaran ini bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode waktu dan sebagian lagi ada yang bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitasnya. Karena itu di dalam proses penyusunan anggaran, biaya pemasaran perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya-biaya tersebut. Sehingga dapat mengkategorikan mana yang bersifat tetap dan mana yang bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitasnya. Kelompok biaya pemasaran yang bersifat tetap jumlahnya ini merupakan biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas. Contoh misalnya
gaji staf administrasi pemasaran, gaji wiraniaga, gaji penyelia wiraniaga, biaya penyusutan kantor pemasaran, biaya penyusutan gudang, biaya penyusutan kendaraan pemasaran, dan lain sebagainya yang komponen biayanya itu bersifat tetap jumlahnya dan tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas dalam kegiatan pemasaran. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari periode ke periode relatif tidak berubah, kecuali terjadi kenaikan yang disengaja. Kenaikan biaya tetap pemasaran yang disengaja dan direncanakan itu seperti kenaikan gaji staf pemasaran, kenaikan gaji wiraniaga, penambahan jumlah staf administrasi pemasaran, penambahan jumlah wiraniaga, penambahan jumlah kendaraan pemasaran, perluasan gedung atau gudang, dan lain sebagainya yang berdampak terhadap kenaikan terhadap biaya pemasaran yang sifatnya tetap tersebut. Sedangkan biaya pemasaran yang bersifat variabel ini merupakan biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar terhadap alokasi biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu terhadap biaya tersebut. Nah, oleh karena itu, biaya pemasaran yang bersifat variabel dan jumlahnya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas, ini ada beberapa contoh diantaranya yaitu komisi penjualan. Ini dipengaruhi oleh jumlah volume penjualan. Biaya iklan ini dipengaruhi oleh ruang iklan yang digunakan atau jumlah penayangan. Ada juga biaya pergudangan, ini dipengaruhi oleh ukuran volume bobot atau jumlah produk. Biaya pengepakan ini juga dipengaruhi oleh ukuran volume bobot atau jumlah produk. Begitu juga dengan biaya pengiriman, dipengaruhi oleh ukuran volume bobot atau jumlah produk. Ada juga biaya pemberian kredit dan penagihan yang dalam hal ini dipengaruhi oleh jumlah pesanan pelanggan, transaksi, atau jumlah faktur yang dikeluarkan. Begitu juga kaitannya dengan administrasi pemasaran, ini juga dipengaruhi oleh jumlah pesanan pelanggan atau transaksi dan jumlah faktur yang dikeluarkan. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan biaya pemasaran yang sifatnya variabel yang dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas dan berdampak terhadap biaya pemasaran tersebut itu sifatnya menjadi fluktuatif. Karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu, maka berarti biaya pemasaran variabel ini adalah biaya yang dapat dikendalikan secara langsung jumlahnya. Jika perusahaan ingin menurunkan jumlah anggaran biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas yang menjadi pemicu biaya tersebut harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Dan jika perusahaan ingin menambah biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas biaya tersebut itu dapat dinaikkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, untuk merencanakan besarnya biaya pemasaran, ini digunakan berbagai cara pendekatan, yaitu yang pertama adalah diperkirakan secara langsung, di mana cara ini sangat subjektif sehingga banyak sekali kelemahannya. Yang kedua dengan mempertimbangkan keadaan persaingan, sehingga kita dapat mengadopsi berapa biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang ketiga dengan menentukan persentase tertentu dari penjualan. Sehingga dalam hal ini kita dapat menargetkan bahwa dalam penjualan tertentu maka biaya pemasaran dapat dialokasikan dalam jumlah tertentu juga. Dan yang keempat adalah dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan tahun lalu. Sehingga
Kata kunci yang dipergunakan ini adalah berapa keuntungan tahun yang lalu yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan biaya pemasaran pada periode saat ini. Dan yang kelima yaitu berdasarkan return on investment, karena kita ketahui bahwa untuk mencapai suatu ROI kita harus menghitung berapa margin yang diharapkan. Nah, terkait dengan margin ini tentunya berapa biaya pemasaran yang harus dialokasikan untuk mendapatkan penjualan sejumlah tersebut. Sehingga dengan hal ini maka kita dapat mengetahui bahwa manfaat penyusunan anggaran biaya pemasaran ini sangat besar sekali manfaatnya bagi perusahaan, terutama terkait dengan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Untuk lebih memahami berkenaan dengan anggaran biaya pemasaran, maka ada sebuah contoh kasus di mana PT Tirta yang berlokasi di Purwakarta ini memiliki kantor pemasaran untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan, di mana pada tahun 2010 PT Tirta ini berencana untuk membuat anggaran kerja tahun 2010 guna mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Informasi yang diterima yaitu perusahaan ini dipimpin oleh seorang manajer pemasaran yang dibantu oleh 4 orang staf pemasaran, 2 orang penyelia wiraniaga, 12 orang wiraniaga, dan 2 orang karyawan lain-lain. Berkenaan dengan rencana kerja ini PT Tirta di tahun 2010 ada beberapa informasi yang telah dirangkum yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berkenaan dengan produk perusahaan ini rencananya dijual sebanyak 1.500.000 unit selama tahun 2010, di mana setiap 10 unit pensil ini dikemas dalam satu kotak, sehingga penjualan yang ditargetkan untuk tahun 2010 ini adalah sekitar 150.000 kotak pensil yang berisi per kotaknya adalah 10 unit pensil. Dan untuk memudahkan penjualan, maka penjualan per bulan dialokasikan sebesar 125.000 unit per bulannya. Informasi berikutnya berkenaan dengan komisi penjualan, di mana komisi penjualan diberikan sebesar Rp1.000 per kotak untuk wiraniaga dan Rp300 per kotak untuk penyelia wiraniaga. Sedangkan untuk manajer perusahaan ini diberikan komisi penjualan sebesar Rp200 per kotak. Informasi berikutnya berkenaan dengan gaji yang diberikan oleh PT Tirta, di mana gaji per bulan untuk manajer pemasaran adalah sebesar Rp3 juta per orang. Sedangkan gaji per bulan untuk 4 orang staf pemasaran ini sebesar Rp1.500.000 per orang. Dan untuk gaji per bulan bagi 2 orang penyelia wiraniaga ini sebesar Rp800.000 per orang. Untuk gaji per bulan bagi 12 orang wiraniaga ini adalah sebesar Rp400.000 per orang. Sedangkan gaji per bulan untuk 2 orang karyawan lain-lain ini sebesar Rp600.000 per orang. Informasi berikutnya adalah berkenaan dengan biaya iklan, di mana biaya iklan di koran ini untuk sekali tayang dibebankan sebesar Rp2 juta, sehingga biaya iklan di koran itu biayanya adalah Rp2 juta per tayang.
Sedangkan untuk biaya iklan di majalah, ini biayanya adalah sebesar 3 juta rupiah per sekali tayang. Untuk jumlah penayangan di koran dan majalah, masing-masing adalah sebanyak 48 kali dalam setahun. Sehingga untuk iklan di koran ini 48 kali dalam setahun, dan iklan di majalah juga 48 kali dalam setahun. Informasi lainnya yang diperoleh yaitu berkaitan dengan biaya pengepakan, di mana biaya pengepakan ini adalah sebesar Rp8.000 per 10 kotak atau sekitar Rp800 per satu kotaknya. Informasi berikutnya adalah berkenaan dengan biaya transportasi, di mana biaya transportasi ini hanya diberikan kepada wiraniaga sebesar Rp200.000 per orang per bulannya. Dan berikutnya yaitu berkenaan dengan informasi berkenaan masalah biaya penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, di mana biaya penyusutan untuk gedung kantor pemasaran ini sebesar 15 juta rupiah per tahun, sedangkan biaya penyusutan kendaraan pemasaran sebesar 18 juta per tahun. Dan untuk biaya penyusutan peralatan kantor pemasaran ini sebesar 12 juta per tahun. Informasi terakhir yang diperoleh yaitu berkenaan dengan biaya listrik, air, dan telepon, di mana untuk biaya listrik, air, dan telepon tersebut ini dibebankan sebesar 4 juta rupiah per bulannya. Nah, berdasarkan pada informasi dalam contoh kasus tersebut, maka diminta untuk menghitung anggaran pemasaran PT Tirta pada tahun 2010 tersebut. Maka untuk menghitung dan membuat anggaran biaya pemasaran pada PT Tirta tersebut di tahun 2020 dengan memanfaatkan informasi yang telah tersedia tersebut, kita dapat membreakdown pada masing-masing komponen biaya yang ada, di mana berdasarkan pada informasi yang ada, yang pertama adalah kita menghitung biaya gaji dan komisi manajer pemasaran. Dan kita lihat bahwa untuk biaya gaji dan komisi pemasaran ini dapat kita pecah menjadi biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap ini muncul karena adanya biaya gaji yang diberikan kepada manajer pemasaran sebanyak 1 orang sebesar 3 juta rupiah. Maka ketemu 3 juta rupiah dikali 1 orang dikali 12 bulan, ketemu nilainya adalah sebesar 36 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk biaya variabelnya ini berhubungan dengan komisi yang diterima dari aktivitas penjualan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan informasi, penjualan setahun ini ditargetkan sebanyak 1.500.000 unit atau 150.000 kotak, karena dalam satu kotak terdiri dari 10 unit. Nah, karena komisi yang diberikan untuk manajer pemasaran ini adalah sebesar Rp200 per kotak, maka kita dapat menghitung yaitu Rp200 dikali dengan 150.000 kotak. Ketemu nilai komisi yang menjadi biaya variabel dalam komisi manajer pemasaran ini adalah sebesar 30 juta rupiah. Sehingga kumulatif atau total dari biaya gaji dan komisi manajer pemasaran ini adalah sebesar
66 juta rupiah. Untuk biaya gaji staf pemasaran, karena berdasarkan informasi yang ada ini sifatnya hanya biaya tetap saja, yaitu Rp1.500.000 per orang untuk 4 orang yang menjadi staf pemasaran, maka kita tinggal mengalihkan, yaitu Rp1.500.000 dikali 4 orang dikali 12 bulan, maka ketemu nilai gaji untuk staf pemasaran ini adalah sebesar Rp72 juta. Nah, kenapa kok tidak ada biaya variabel di sini? Karena tidak ada komisi untuk staf pemasaran. Berikutnya yaitu biaya gaji dan komisi penyelia wiraniaga. Kita dalam hal ini juga dapat menghitung untuk biaya tetap dan biaya variabelnya, di mana untuk biaya tetap ini kita ketahui ada 2 orang yang menjadi penyelia wiraniaga dan gaji masing-masing pada orang tersebut itu adalah sebesar Rp800.000 per bulan. Sehingga untuk menentukan berapa biaya gaji yang menjadi biaya tetap bagi penyelia wiraniaga ini adalah 800.000 dikali 2 orang dikali 12 bulan, ketemu nilainya adalah Rp19.200.000. Sedangkan untuk biaya variabelnya, yaitu kita menghitung dari komisi yang diberikan. Kita ketahui tadi bahwa penjualan setahun dianggarkan ini sebanyak 150.000 kotak untuk 1.500.000 unit. Nah, komisi yang diberikan untuk penyelia wiraniaga ini adalah sebesar Rp300 per kotaknya. Maka untuk mengetahui berapa komisi yang diberikan, kita tinggal mengalihkan, yaitu Rp300 dikali dengan 150.000 kotak. Ketemu nilainya adalah Rp45 juta. Secara kumulatif atau secara total, biaya gaji dan komisi penyelia wiraniaga ini adalah sebesar Rp64.200.000 yang terdiri dari biaya tetap berupa gaji sebesar Rp19.200.000 dan biaya variabel berupa komisi sebesar Rp45 juta. Selanjutnya adalah berkaitan dengan biaya gaji dan komisi wiraniaga, di mana kita akan menghitung biaya tetap dan biaya variabelnya. Dan untuk biaya tetap di sini, kita ketahui bahwa wiraniaga ini ada sebanyak 12 orang dan masing-masing itu mendapatkan gaji sebesar Rp400.000 per bulannya. Maka berdasarkan informasi tersebut, kita dapat menghitung berapa biaya tetap untuk gaji yang dialokasikan terhadap wiraniaga tersebut, yaitu 400.000 dikali 12 orang dikali 12 bulan, ketemu nilainya adalah Rp57.600.000. Sedangkan untuk komisi yang diberikan sebagai biaya variabel dalam komponen biaya ini yaitu sebesar Rp1.000 per kotak. Dan tadi kita sudah membahas bahwa penjualan setahun ini adalah sebanyak 1.500.000 unit atau sama dengan 150.000 kotak. Maka karena komisinya adalah Rp1.000 per kotak, dapat kita kalikan 1.000 dikali 150.000 kotak. Ketemu biaya komisi untuk wiraniaga ini adalah sebesar Rp150 juta. Kumulatif dari biaya gaji dan komisi wiraniaga ini yaitu secara total sebesar Rp207.600.000 yang terdiri dari biaya tetap sebanyak Rp57.600.000 dan biaya variabel berupa komisi sebesar Rp150 juta. Selanjutnya adalah berkaitan dengan biaya gaji karyawan lain-lain, di mana kita ketahui di sini untuk gaji karyawan lain-lain ini ada 2 orang, di mana per orang ini mendapatkan Rp600.000 per bulannya. Sehingga kita dapat menghitung yaitu Rp600.000 dikali 2 orang dikali 12 bulan, ketemu
total biaya untuk gaji karyawan lain-lain tersebut itu adalah sebesar Rp14.400.000. Nah, berikutnya adalah berkenaan dengan biaya iklan yang akan dikeluarkan baik di koran ataupun di majalah. Nah, kita ketahui biaya iklan di koran ini yaitu sebesar Rp2.000.000 per sekali tayang. Dan informasi yang diminta atau informasi yang disajikan bahwa penayangan iklan di koran ini sebanyak 48 kali. Sehingga dalam setahun biaya iklan di koran ini yaitu sebesar Rp96 juta. Dari mana asalnya? Yaitu dari 48 kali tayang dikali Rp2 juta per sekali tayang. Begitu juga dengan biaya iklan di majalah. Nah, biaya iklan di majalah ini perbedaannya hanya terletak pada biaya per sekali tayangnya, yaitu sebesar Rp3 juta. Untuk jumlah tayangnya juga sama dengan iklan di koran, yaitu sebanyak 48 kali. Maka kita dapat menghitung, yaitu 48 kali dikalikan dengan biaya per sekali tayang yaitu sebesar Rp3 juta, ketemu nilainya adalah Rp144 juta. Kalau kita kumulasikan bahwa biaya iklan baik di koran ataupun di majalah ini adalah sebesar Rp240 juta. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan biaya pengepakan, di mana biaya pengepakan ini informasi yang diberikan yaitu sebesar Rp8.000 per 10 kotak. Nah, kita ketahui bahwa penjualan setahun ini adalah 150.000 kotak. Maka untuk membiayai 150.000 kotak tersebut dengan biaya pengepakannya 8.000 per 10 kotak, itu ketemu nilainya adalah Rp120 juta. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita kalikan aja. Biaya pengepakan sebesar Rp8.000 dikali 150.000 kotak dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena biaya untuk packing atau pengepakan itu 8.000 per 10 kotak. Atau sama dengan Rp800 per kotaknya. Nah, untuk biaya transportasi berdasarkan pada informasi yang diberikan bahwa biaya transportasi ini hanya diberikan kepada wiraniaga saja, yaitu sebesar Rp200.000 per orang per bulan. Maka karena jumlah wiraniaganya ini ada 12 orang, kita tinggal mengalihkan, yaitu Rp200.000 dikali 12 orang dikali 12 bulan. Ketemu totalnya adalah sebanyak Rp28.800.000. Nah, untuk biaya penyusutan gedung ini berdasarkan pada informasi yang disajikan yaitu 15 juta per tahun. Begitu juga untuk biaya penyusutan kendaraan yaitu sebesar 18 juta per tahun dan biaya penyusutan peralatan kantor ini juga berdasarkan informasi yang telah disediakan yaitu sebesar 12 juta per tahun. Sedangkan untuk biaya listrik, air, dan telepon, ini informasinya adalah sebesar 4 juta per bulan. Maka kita tinggal mengalihkan 4 juta dikali 12 bulan, ketemu nilainya adalah Rp48 juta. Sehingga berdasarkan informasi ini secara kumulatif, biaya pemasaran
untuk PT Tirta ini yaitu sebesar 906 juta rupiah di tahun 2010 yang terdiri dari biaya tetap sebesar 292.200.000 rupiah dan biaya variabel sebesar 613.800.000 rupiah. Sekedar informasi, dengan adanya pemetaan biaya tetap dan biaya variabel ini, maka kita dapat melakukan penekanan terhadap biaya pemasaran ini pada biaya variabel, tergantung pada aktivitas yang ditargetkan. Setelah kita menghitung anggaran biaya pemasaran selama setahun untuk PT Tirta, yaitu di tahun 2010, maka kita dapat menyusun anggaran biaya pemasaran dalam bentuk bulanan atau per triwulanan. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal membagi total biaya yang dikeluarkan tersebut dibagi per 12. Maka akan ketemu rata-rata dari jumlah tersebut. Contoh misalnya yaitu untuk gaji dan komisi manajer pemasaran di mana dianggarkan sebesar 66 juta rupiah. Nah, untuk menghitung berapa per bulannya, tinggal membagi 12, yaitu 66 juta rupiah dibagi 12, ketemu nilainya adalah 5.500.000 rupiah per bulan. Nah, untuk menghitung kebutuhan atau anggaran biaya pemasaran dalam triwulan, ini kita dapat menghitung dengan mengalikan 3, yaitu dengan cara 66 juta rupiah dibagi 12 dikali 3, maka ketemu untuk contoh kasus ini gaji dan komisi manajer pemasaran yaitu sebesar 16.500.000 rupiah. Perhitungan tersebut ini juga dapat diadopsi semisal adalah untuk gaji staf pemasaran, di mana gaji staf pemasaran ini anggaran setahun yaitu sebesar 72 juta rupiah. Nah, berapa untuk anggaran per bulannya? Yaitu tinggal membagi 72 juta rupiah dibagi 12, ketemu nilainya adalah 6 juta rupiah. Nah, bagaimana kalau misalnya kebutuhan per triwulan? Ya tinggal dikalikan 3, yaitu 72 juta rupiah dibagi 12 dikali 3. Maka ketemu untuk anggaran per triwulan bagi gaji staf pemasaran ini adalah sebesar 18 juta rupiah. Nah, perhitungan tersebut ini dapat diadopsi untuk menghitung terhadap komponen biaya yang dianggarkan lainnya. Dalam hal ini yaitu biaya gaji dan komisi penyelia wiraniaga, biaya gaji dan komisi wiraniaga, biaya gaji karyawan lain-lain, biaya iklan di koran, biaya iklan di majalah, biaya pengepakan, biaya transportasi, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan peralatan kantor, dan biaya listrik, air, dan telepon. Catatannya adalah bahwa secara kumulatif ini tetap yaitu sebesar 906 juta rupiah yang dianggarkan. Tapi kalau mau dihitung per bulan, ini ketemunya rata-ratanya adalah 75.500.000 rupiah. Sedangkan kalau mau dihitung per triwulan, yaitu ketemu per triwulannya yaitu sebesar 226.500.000 rupiah. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa baik anggaran tahunan, anggaran semesteran, anggaran triwulanan, atau anggaran bulanan dalam anggaran biaya pemasaran ini secara kumulatif tidak ada perbedaan. Dalam contoh kasus ini tetap sama yaitu sebesar 906 juta rupiah.
Yang membedakannya adalah pada satuannya saja, apakah dalam bentuk bulanan, triwulanan, semesteran, atau anggaran dalam 1 tahun. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum ini merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Ada beberapa literatur yang menjelaskan terkait dengan anggaran biaya administrasi dan umum ini sehingga memberikan beberapa pengertian, di mana pengertian pertama adalah bahwa anggaran biaya administrasi dan umum ini merupakan semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Pengertian yang kedua menyatakan bahwa anggaran biaya administrasi dan umum ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang akan terjadi serta terdapat di dalam lingkungan kantor administrasi umum perusahaan serta biaya-biaya lain yang bersifat untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan pengertian yang ketiga terkait dengan anggaran biaya administrasi dan umum ini adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu atau kapan biaya administrasi tersebut itu terjadi dan dibebankan, yang masing-masing ini dikaitkan dengan tempat di mana biaya administrasi tersebut itu terjadi. Ini merupakan definisi atau pengertian mengenai anggaran biaya administrasi dan umum. Karena biaya administrasi dan umum ini merupakan biaya yang jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan, maka biaya ini juga tergolong sebagai biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan untuk berubah. Nah, perubahan besarnya biaya administrasi dan umum ini khususnya pada perubahan yang berupa penambahan biaya dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang direncanakan secara internal oleh perusahaan maupun karena adanya faktor eksternal yang tidak terhindarkan, seperti misalnya kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik dan telepon, serta hal-hal lainnya yang berdampak terhadap penambahan biaya administrasi dan umum tersebut. Pada perusahaan yang relatif besar, biaya administrasi ini biasanya timbul pada bagian-bagian administrasi, pembukuan, perbekalan, dan pada bagian staf. Oleh karena itu, anggaran biaya administrasi dan umum ini secara keseluruhan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama adalah biaya untuk direksi dan stafnya, termasuk dalam hal ini adalah gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi, dan administrasi kantor dari kantor direksi tersebut. Dan yang kedua adalah biaya Departemen Keuangan yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, dan biaya administrasi Departemen Keuangan tersebut, serta biaya penyusutan terhadap aset tetap. Dan yang ketiga yaitu biaya Departemen Umum dan Administrasi yang meliputi biaya komunikasi, asuransi karyawan, tagihan listrik, tagihan air, dan lain halnya yang berkaitan dengan Departemen Umum dan Administrasi.
Jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut itu juga harus diperinci dan dipisah secara jelas. Beberapa biaya yang masuk dalam jenis anggaran biaya administrasi dan umum ini yaitu yang pertama adalah gaji pegawai bagian administrasi, biaya pemeliharaan gedung dan kantor, biaya penyusutan atau depresiasi bangunan kantor, biaya penyusutan atau biaya depresiasi inventaris kantor, biaya telepon, biaya listrik, biaya gaji pimpinan perusahaan dan staf, serta biaya perizinan dan hukum, serta komponen biaya administrasi lainnya. Nah, biaya operasional ini sifatnya tentunya berubah-ubah sejalan dengan kegiatan operasional perusahaan atau biasanya biaya operasional ini tergolong kepada biaya variabel. Sehingga penamaan dan penggunaan terhadap biaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada perusahaan. Tentunya dengan menyusun anggaran biaya administrasi dan umum ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang ketiga adalah sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, serta yang keempat adalah sebagai dasar dalam penyusunan anggaran kas. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa biaya administrasi dan umum ini tentunya membutuhkan pengeluaran dana kas yang masuk dalam anggaran kas perusahaan. Ada 6 data atau informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran biaya administrasi dan umum ini, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Khususnya tentang kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan dijual dari waktu ke waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan termasuk salah satu kegiatan yang dicatat dan diadministrasikan oleh bagian umum administrasi perusahaan. Yang kedua adalah berkenaan dengan rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksi. Khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, atau pada periode tertentu selama periode tertentu yang akan datang. Data dan informasi berikutnya yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum yang ketiga yaitu berbagai standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar-standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan, terutama untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan sebagai bentuk controlling dari perusahaan. Nah, standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi ini dihimpun menjadi satu dalam satu anggaran variabel bersama-sama dengan standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik tidak langsung. Dan yang keempat yaitu sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan di bagian administrasi dan umum. Yang kelima yaitu metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan,
Khususnya dalam hal ini adalah depresiasi yang berhubungan dengan aset tetap pada bagian administrasi dan umum. Yang terakhir, yang keenam adalah berhubungan dengan metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi atau mendistribusikan biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan biaya bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tempat di mana biaya itu terjadi. Nah, itu beberapa data atau informasi yang dibutuhkan dalam kepentingannya untuk menyusun anggaran biaya administrasi dan umum. Berhubungan dengan pembagian biaya bersama atau joint cost, ini biasanya muncul akibat adanya penggunaan fasilitas yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya yaitu gedung yang dipakai bagian penjualan atau bagian pabrik yang digunakan untuk kegiatan kantor administrasi. Sehingga dasar pembagian biaya tersebut itu dapat menggunakan dasar luasan gedung atau berdasarkan pada kilometer pemakaian terkait dengan kendaraan. Nah, hal ini berkaitan dengan metode pembagiannya atau pengalokasiannya itu bermacam-macam sesuai dengan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan. Sebagai contoh untuk lebih memahami dalam penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum ini, ada sebuah contoh kasus di mana perusahaan dalam hal ini akan menyusun anggaran biaya administrasi dan umum yang berkaitan dengan penjualan di tahun 2014 dengan data sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan anggaran biaya per unitnya adalah sebesar Rp2.000. Sedangkan anggaran penjualan di tahun 2014 yaitu sebanyak 10.000 unit dengan rincian untuk triwulan 1 sebanyak 3.000 unit, triwulan kedua sebanyak 2.000 unit, triwulan ketiga sebanyak 1.500 unit, dan triwulan keempat sebanyak 3.500 unit. Nah, informasi yang berhubungan dengan biaya administrasi dan umum yaitu perkiraan masing-masing biaya yang didasarkan pada prosentase dengan kebijakan di mana untuk biaya promosi sebesar 30%, biaya akomodasi sebesar 20%, biaya depresiasi sebesar 10%, biaya gaji pegawai sebesar 30%, dan biaya lain-lain sebesar 10%. Serta adanya biaya pemeliharaan per bulan yaitu sebesar Rp200.000 ditambah dengan Rp2.000 per daily labor hour-nya. Sedangkan jumlah daily labor hour yang dipergunakan adalah sebanyak 100 jam atau 100 daily labor hour per bulan. Dengan adanya informasi tersebut, maka kita diminta untuk menyusun anggaran administrasi umum penjualan pada tahun 2014 tersebut. Berdasarkan pada data yang ada, maka kita dapat menyusun anggaran biaya administrasi yang dialokasikan untuk biaya promosi, biaya akomodasi, biaya depresiasi, biaya gaji, biaya lain-lain, dan biaya pemeliharaan. Namun sebelum membuat alokasi sebagaimana kebijakan persentase yang telah dibuat, yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung anggaran penjualan di tahun 2014 agar kita lebih mudah untuk mengetahui biaya administrasi yang dialokasikan berdasarkan pada persentase yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diketahui berdasarkan pada data yang ada tersebut, bahwa anggaran penjualan di tahun 2014 adalah sebesar 10.000 unit, dengan anggaran biaya per unitnya adalah sebesar Rp2.000. Maka dalam hal ini secara kumulatif nilainya adalah sebesar Rp20 juta
anggaran penjualan di tahun 2014. Caranya yaitu mengalihkan antara anggaran penjualan dalam satuan unit sebanyak 10.000 unit dikalikan dengan anggaran biaya per unitnya yaitu sebesar Rp2.000. Ketemu nilainya adalah anggaran penjualan untuk tahun 2014 sebesar 20 juta rupiah. Dengan mengetahui nilai penjualan atau anggaran penjualan tersebut, maka kita dapat mengalokasikan biaya administrasi berdasarkan pada kebijakan persentase yang telah ditetapkan, yaitu untuk biaya promosi sebesar 30% dari 20 juta rupiah, ketemu adalah nilainya sebesar 6 juta rupiah, sedangkan biaya akomodasi yaitu sebesar 20% dari 20 juta rupiah, ketemu untuk biaya akomodasi adalah sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya depresiasi yaitu sebesar 10%, maka 10% dikalikan dengan anggaran penjualan sebesar 20 juta rupiah ketemu yaitu yang dialokasikan sebagai biaya administrasi untuk biaya depresiasi ini adalah sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya gaji pegawai yaitu sebesar 30% dikalikan dengan 20 juta rupiah ketemu anggaran biaya administrasi yang dialokasikan untuk biaya gaji pegawai ini adalah sebesar 6 juta rupiah. Biaya lain-lainnya adalah sebesar 10% dari 20 juta rupiah. Maka anggaran administrasi untuk biaya lain-lain ini adalah sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan untuk informasi mengenai biaya pemeliharaan, sebagaimana data yang ada yaitu biaya pemeliharaan sebesar Rp200.000 per bulan ditambah dengan Rp2.000 per daily labor hour-nya dan kebutuhannya adalah sebanyak 100 jam daily labor hour per bulan. Maka cara menghitungnya yaitu untuk biaya pemeliharaan, di mana untuk biaya tetap per bulannya adalah sebesar Rp200.000, sedangkan untuk biaya variabelnya adalah 100 jam dikali dengan 2.000, maka ketemu adalah Rp200.000. Total secara keseluruhan per bulan adalah sebesar Rp400.000. Selanjutnya biaya pemeliharaan tersebut itu karena kita menghitung dalam satuan tahun dikalikan dengan 12 bulan ketemu yaitu Rp4.800.000. Ini dimasukkan dalam anggaran biaya administrasi tahun 2014 yaitu sebesar Rp4.800.000 untuk biaya pemeliharaan. Sehingga secara kumulatif anggaran biaya administrasi dan umum untuk tahun 2014 ini adalah sebesar Rp24.800.000 yang dialokasikan untuk biaya promosi sebesar 6 juta, biaya akomodasi sebesar 4 juta, biaya depresiasi sebesar 2 juta, biaya gaji sebesar 6 juta, biaya lain-lain sebesar 2 juta, dan biaya pemeliharaan sebesar Rp4.800.000. Soal kasus berikutnya yaitu PT Tinta Mas merupakan sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Malang. Pada bulan November 2019, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2020 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, pada tahun 2019 ini ada beberapa biaya yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengan aktivitas pada administrasi dan umum. Apa saja komponen biaya yang dikeluarkan? Yaitu yang pertama adalah gaji direktur sebesar 84 juta rupiah, gaji manajer untuk 2 orang sebesar 72 juta rupiah, gaji staf administrasi untuk 4 orang sebesar 96 juta rupiah, biaya sewa kendaraan sebesar 36 juta rupiah, biaya urusan hukum sebesar 24 juta rupiah, biaya korespondensi sebesar 6 juta rupiah, biaya telepon sebesar 12 juta rupiah,
biaya listrik sebesar 18 juta rupiah, biaya alat tulis kantor dan cetak sebesar 12 juta rupiah, biaya depresiasi kantor sebesar 15 juta rupiah, biaya depresiasi kendaraan sebesar 24 juta rupiah, dan macam-macam biaya administrasi lainnya sebesar 9 juta rupiah, sehingga total biaya yang dikeluarkan pada tahun 2019 untuk aktivitas administrasi dan umum ini adalah sebesar 408 juta rupiah. Untuk tahun 2020, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum dengan rincian cakupan perubahan sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah kenaikan gaji direktur dan gaji manajer, di mana masing-masing kenaikannya adalah 15% untuk gaji direktur dan 20% untuk gaji manajer. Yang kedua, adanya kenaikan terhadap gaji staf administrasi sebesar 20%. Serta yang ketiga yaitu direncanakan untuk melakukan rekrutmen untuk 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulan yaitu sebesar 1.500.000 per orang. Dan ada informasi lagi berkenaan dengan tarif listrik, di mana tarif listrik ini akan mengalami kenaikan di tahun 2020 yaitu sebesar 20%. Nah, untuk biaya-biaya lain diperkirakan ini tidak akan mengalami perubahan. Berdasarkan pada data dan keterangan informasi tersebut, maka kita akan menghitung berapa biaya administrasi dan umum pada PT Tinta Emas tersebut di tahun 2020. Nah, yang mengalami perubahan yang pertama adalah berkaitan dengan gaji direktur yang direncanakan naik sebesar 15%, maka dalam hal ini anggaran gaji direktur yang awalnya di tahun 2019 ini hanya 84 juta rupiah, maka untuk tahun 2020 mengalami kenaikan 15%, sehingga cara menghitungnya adalah 84 juta dikali 115%, ketemu nilainya adalah 96.600.000 rupiah. Berikutnya yaitu berkaitan dengan gaji manajer, di mana gaji manajer ini yang awalnya 72 juta rupiah di tahun 2019 untuk tahun 2020 direncanakan naik sebesar 20%. Maka anggaran gaji manajer ini perhitungannya adalah 72 juta dikali 120%. Ketemu nilai anggaran gaji manajer di tahun 2020 adalah sebesar 86.400.000 rupiah. Dan yang berikutnya adalah berkenaan dengan gaji staf administrasi untuk 4 orang. Ini awalnya di tahun 2019 adalah 96 juta rupiah. Dan untuk tahun 2020 direncanakan adanya kenaikan sebesar 20%. Maka anggaran staf administrasi untuk 4 orang tersebut itu diperhitungkan menjadi 96 juta dikali 120%, ketemu nilainya adalah 115 juta rupiah untuk tahun 2020. Namun perlu diingat juga bahwa pada tahun 2020 ini direncanakan terjadinya penambahan 2 orang staf administrasi baru
di mana gaji per bulannya adalah masing-masing per orang itu sebesar Rp1.500.000. Sehingga nilai untuk setahun untuk dua orang tersebut itu adalah Rp1.500.000 dikali 12 bulan dikali dua orang. Ketemu nilainya adalah Rp36 juta. Nah, total untuk anggaran gaji staf administrasi di tahun 2020 ini ketemu nilainya adalah Rp115 juta ditambah Rp36 juta, sehingga totalnya ketemu Rp151.200.000. Berikutnya yang terakhir yang adanya informasi kenaikan di tahun 2020 ini adalah tarif listrik yang diperkirakan naik sebesar 20% di tahun 2020. Maka anggaran biaya listrik ini diperhitungkan dari periode sebelumnya sebesar 18 juta rupiah dikali 120%, ketemu nilainya untuk anggaran biaya listrik di tahun 2020 ini adalah sebesar Rp21.600.000. Karena berdasarkan informasi bahwa komponen biaya lainnya tidak mengalami kenaikan, maka kita dapat menghitung anggaran biaya administrasi dan umum di tahun 2020 ini, yaitu untuk gaji direktur mengalami kenaikan dari 84 juta menjadi Rp96.600.000. Dan gaji manajer mengalami kenaikan dari Rp72 juta menjadi Rp86.400.000. Sedangkan untuk gaji staf administrasi ini juga mengalami kenaikan dari Rp96 juta menjadi Rp151.200.000. Biaya sewa kendaraan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2019, yaitu tetap Rp36 juta. Biaya urusan hukum juga tidak mengalami kenaikan, tetap Rp24 juta. Begitu juga dengan biaya korespondensi sebesar Rp6 juta tidak mengalami kenaikan, dan biaya telepon pun juga tidak mengalami kenaikan, yaitu tetap Rp12 juta. Yang mengalami kenaikan berikutnya yaitu biaya listrik dari awalnya di tahun 2019 18 juta menjadi Rp21.600.000 di tahun 2020. Untuk biaya alat tulis kantor dan cetak ini tidak mengalami kenaikan, tetap Rp12 juta. Biaya depresiasi kantor juga tidak mengalami kenaikan, tetap Rp15 juta. Biaya depresiasi kendaraan juga tidak mengalami kenaikan, tetap Rp24 juta, dan macam-macam biaya administrasi lainnya juga tidak mengalami kenaikan, tetap Rp9 juta. Sehingga secara kumulatif maka anggaran biaya administrasi dan umum untuk tahun 2020 ini meningkat atau naik dibanding tahun 2019 menjadi Rp493.800.000 karena adanya kenaikan berdasarkan informasi yang tadi disajikan, yaitu yang berkaitan dengan gaji direktur, gaji manajer, gaji staf administrasi, dan biaya listrik. Dan yang lain tidak mengalami yang namanya kenaikan. Pada prinsipnya, biaya administrasi dan umum ini sebenarnya cenderung memiliki sifat tetap, sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Maka karena itu, biaya administrasi dan umum ini cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terdapat rencana kerja yang khusus pada bulan tertentu. Nah, untuk kasus pada PT Tinta Mas ini, bila mana ingin membuat anggaran biaya administrasi dan umum dalam bentuk bulanan, maka
biaya administrasi dan umum yang telah dianggarkan dalam perhitungan tahunan atau setahun tersebut itu dapat dibagi secara merata untuk setiap bulannya, yaitu dibagi 12 bulan. Sedangkan kalau misalnya untuk menghitung dalam bentuk per triwulan, maka biaya bulanan tersebut itu dapat dikalikan dengan 3 bulan. Baik ini untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, ataupun triwulan 4. Sehingga secara kumulatif, baik perhitungan tahunan, ataupun perhitungan bulanan, atau perhitungan triwulan, ataupun mungkin dalam bentuk semesteran, anggaran biaya administrasi dan umum secara total itu tidak mengalami perubahan. Contoh dalam hal ini untuk PT Tinta Mas di tahun 2020 yang dianggarkan adalah Rp493.800.000. Sebagaimana tadi yang disampaikan, maka untuk membuat anggaran biaya administrasi dan umum per bulan, kita dapat menghitung dengan membagi kumulatifnya dengan 12 bulan. Contoh misalnya di sini adalah gaji direktur, di mana dalam perhitungan anggaran di tahun 2020 ini adalah sebesar Rp96.600.000. Maka untuk menghitung per bulannya tinggal kita bagi 12, yaitu ketemu per bulannya adalah sebesar Rp8.050.000. Begitu juga untuk biaya yang lain, baik gaji manajer, gaji staf administrasi, dan gaji yang lainnya atau komponen biaya lainnya. Ini dibagi 12 bulan. Nah, ketemu rata-rata kalau dari Rp493.800.000 ini dibagi 12 bulan, maka ketemu rata-rata per bulannya itu adalah sebesar Rp41.150.000. Begitu juga misalnya anggaran ini, anggaran administrasi dan umum ini akan dibuat dalam bentuk triwulan, maka kita dapat mengkalikannya dengan 3 bulan dari perhitungan per bulan tersebut. Contoh misalnya dalam hal ini yaitu untuk gaji direktur, di mana gaji direktur dianggarkan di tahun 2020 adalah Rp96.600.000 dan diketahui bahwa per bulannya yaitu Rp8.050.000 dengan membagi Rp96.600.000 dibagi 12 ketemu Rp8.050.000. Nah, untuk menghitung per triwulannya tinggal kita kalikan dengan 3, yaitu Rp8.050.000 dikali 3 ketemu nilainya adalah Rp24.150.000. Dan untuk komponen atau jenis biaya lainnya perhitungannya juga sama, yaitu dikalikan dengan 3 bulan untuk mengetahui anggaran per triwulannya. Sehingga kalau misalnya kita dalam kasus ini akan diketahui bahwa anggaran per triwulannya itu adalah sebesar Rp123.450.000. Nah, untuk dipahami bahwa secara kumulatif, baik anggaran ini dihitung dalam satuan tahunan, atau dalam satuan semesteran, atau dalam satuan triwulan, atau dalam satuan bulanan, secara kumulatif totalnya adalah tetap sama, yaitu untuk kasus ini sebesar Rp493.800.000. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.